Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Oke guys, pada episode sebelumnya Vahua dan Langga hampir saja pindah menuju ke alam baka gara-gara Mission Impossible mengambil jantung pemimpin semut penelan yang hidup di bawah tanah. Walaupun sang semut sama sekali belum menunjukkan wujud aslinya, apalagi menyerang secara langsung, tapi kekuatannya benar-benar cukup untuk membuat mereka berdua sampai babak belur. Kalau bukan karena bantuan dua leluhur penunggu mutiara kehidupan yang overpower, cerita The Land of Miracle pasti udah tamat di episode kelima kemarin. Nah, kali ini kita bakal lanjut melihat perjuangan Vahua dan Langga di bawah tanah, termasuk juga kemunculan sosok pemimpin semut penelan yang sebenarnya bukan cuma dalam wujud monster raksasa loh, soalnya dia juga bisa berubah jadi manusia. Waduh, kalau di BTTH ada Medusa ya, kalau misal di Land of Miracle ini ada, waduh, adalah kita langsung diperlihatkan sebuah kapal layar bagus untuk membuka episode kali ini. Dari ukuran dan kemewahan yang dimiliki, sudah jelas kalau orang yang menaiki kapal tersebut bukanlah orang sembarangan. Ternyata di dalam sana sudah ada dua saudara ikonik yang mewakili wilayah Sheng dalam turnamen sebelumnya. Masih inget kan? Si siluman beruang terlihat sedang tidur dengan lelap, sementara Sheng Lian sang gadis suci sedang sibuk berkultivasi sendirian. Si beruang juga ikut bangun setelah mengetahui kalau saudaranya baru saja menghentikan proses kultivasi. Sheng Lian merasa kalau ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di depan mereka. Arah tersebut sepertinya berasal dari lautan kehidupan yang sebelumnya diprediksi oleh Sheng Lian. Tapi gadis itu mungkin memiliki kesimpulan lain karena dia juga mempertimbangkan kemunculan arus-arus baru yang ada di daratan. Setelah itu, Xin kemudian berpindah menuju lembah hijau tepat di tepi lubang menuju dunia bawah. Di sana sudah ada beberapa rakyat suku pohon kehidupan yang berkumpul, termasuk juga tetua agung hingga tetua ketiga. Lu Ying dan Su Feng akan diminta memandu para tetua lain di sini untuk berjaga dan memasang jimat. Mereka akan sama-sama berusaha mencegah semut penelan merangsak keluar dari lubang raksasa tersebut. Sementara itu sang tetua pertama meminta Lu Yuan untuk ikut menemaninya turun ke bawah sana. Para tetua bersama pejuang suku pohon kehidupan lain segera memasang jimat. Mereka mengeluarkan kekuatan spiritual secara bersama-sama sambil menanti kepulangan Lu Yuan dan tetua pertama. Kedua orang itu tidak butuh waktu lama untuk kembali ke bawah, bahkan hingga bisa menemukan jejak api unggun yang belum lama ini digunakan oleh Vahua dan Langga. Kalau begini terus, kemungkinan besar kedua jenius itu bisa segera ditemukan dan diselamatkan dari dunia bawah. Selain Lu Yuan yang terus menunjukkan ekspresi kesakitan, fluktuasi energi yang ada di depan ini juga mendadak menghilang.
Sang tetua segera meminta mereka untuk bergerak karena takut sedang terjadi sesuatu yang tidak beres di dalam labirin ini. Kita segera berpindah untuk melihat kondisi Fahua dan Langge, dua jenius dari negeri manusia yang sedang menghela napas berkali-kali sangat kuat. Kedua orang ini begitu lelah karena baru saja melewati pemandangan yang mengerikan. Mereka bisa saja mokat kalau misi mencuri jantung sang semut mereka gagal. Tapi untungnya sekarang benda yang sangat dicari-cari oleh calon evolusi pemimpin semut penelan sudah berada di tangan mereka. Loh, mendadak benda merah unyu kenyal-kenyal tadi menghilang dengan sempurna. Persis seperti duri kehidupan yang belum lama ini mereka kumpulkan dari bangkai semut penelan hijau. Langge jadi kesal bukan main karena akhirnya mereka tahu kalau sosok yang telah membuat jantung sang ratu semut menghilang adalah mutiara kehidupan. Ditambah lagi dari belakang sana muncul sebuah gelombang energi yang menyapu udara dengan sangat kuat. Sang ratu semut mereka sudah hadir di sini, meminta jantungnya untuk dikembalikan sekarang juga. Dia juga membawa para pengawalnya berupa semut-semut kuning tingkat 9 yang sangat luar biasa tangguh. Karena tidak mungkin bagi kedua orang itu untuk menyerang balik, mereka hanya bisa memutuskan untuk kabur dan berlari secepat mungkin. Ratu semut merah marah bukan main mengejar mereka berdua. Meskipun kedua pencuri jantung tadi sudah berusaha kabur ke sana kemari, sang ratu tetap saja menemukan cara untuk menemukan mereka. Contohnya ketika Fahua dan Langge berteleportasi ke dekat tumpukan duri-duri kehidupan yang mereka kumpulkan sebelumnya. Benda berwarna hijau itu sempat menarik perhatian Fahua yang miskin karena dia berharap masih bisa dijual untuk mendapatkan uang lagi. Tapi masalah udah nggak sempat karena sang ratu semut merah telah berhasil memprediksi pergerakan mereka dengan sempurna. Fahua menunjuk ke salah satu lubang yang kemungkinan bisa mengarahkan mereka ke jalur pelarian. Langge yang setuju segera berkoordinasi untuk menyiapkan rencana. Dengan kemampuan berbagi pikiran, kedua anak manusia itu segera bergerak secara terpisah mematahkan konsentrasi ratu semut merah untuk mendapatkan mereka sekaligus. Fahua tidak butuh waktu lama untuk sampai ke mulut lubang. Dia bersama Langge langsung mengaktifkan teknik teleportasi lagi agar bisa muncul di satu tempat secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan jurus terbang agar pergerakan mereka bisa jadi lebih gesit lagi.
Dominasi kekuatan Ratu Semut Merah sangatlah kuat. Dia terus berjalan mendekati Fahua dan Langge tanpa menahan diri. Bahkan kalau boleh dibandingkan, mereka berdua ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang menghadapinya dalam pertarungan yang adil. Tapi kali ini sang ratu bermurah hati untuk mengampuni nyawa mereka. Cukup serahkan saja jantung yang tadi sempat mereka curi dan bawa ajak jalan-jalan ke sekeliling dunia bawah. Tapi si Langge masih aja terpesona dengan kecantikan sang ratu. Fahua segera menyenggol partnernya itu dan mengajaknya untuk ngobrol lewat telepati. 莫非他也感觉不到心脏在哪里？莫非以他的实力，挥手间就可以将我们撕成碎片？ Setelah menyusun rencana sedemikian rupa, Langge dan Fahua kompak bergerak mundur seakan-akan sedang ditekan oleh sang ratu. Mereka berpura-pura ketakutan lalu memohon ampunan wanita yang berada di depan sana. Sebelum perjalanan panjang mereka selama ini berakhir, Langge sempat menggoda sang ratu dengan menanyakan siapa namanya. Akhirnya kita mengetahui kalau sosok ratu cantik tersebut memiliki nama Hongbao. 请给我们点时间，研究一下怎么交出来。我们也不知道刚刚发生了什么，你信不信？女皇陛下，如果我说。 Fahua ikut-ikutan, wajahnya yang polos mengisyaratkan kalau dia memang bersungguh-sungguh akan mencari cara untuk menyerahkan jantung Ratu Hongbao. Mereka berdua beralasan kalau semua ini disebabkan oleh artefak kuno yang mengendalikan diri mereka selama ini. Sang ratu saat ini tidak ingin bercanda, dia juga tidak mau percaya kalau memang ada sebuah artefak yang memiliki kemampuan seperti itu. Fahua dan Langge sebenarnya memang tidak berbohong, tapi keduanya memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan ini untuk segera kabur begitu saja. Para tetua menghampiri Fahua dan Langge. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dari seluruh lembah hijau. Berkat bantuan mereka pula lah Ratu Semut Hongbao yang gagal berevolusi tidak bisa naik lebih jauh lagi. Tapi mau bagaimanapun mereka tetap membutuhkan informasi soal apa yang terjadi di bawah sana. Kenapa bisa dua anak manusia yang menjelajahi dunia bawah bisa dikejar-kejar oleh sang ratu yang terlihat sangat marah. Fahua dan Langge tampak tidak nyaman untuk membicarakannya di depan semua orang. Jadi sang tetua agung memindahkan mereka ke tempat yang jauh lebih jauh. Lebih jauh.
Meskipun sudah jauh dari keramaian, tetap saja Fahua masih merasa kesulitan untuk menjelaskan semuanya. Soalnya bisa jadi cerita-cerita mereka nanti cuma dianggap sebagai kebohongan dan omong kosong. Tapi siapa yang menyangka kalau Lu Yuan, manusia yang menjadi bagian dari suku pohon kehidupan ini juga memiliki 7 mutiara dewa di tubuhnya. Lembah Hijau memang memiliki beberapa keturunan seperti Lu Yuan ini. Paling tidak, kekuatan mutiara dewa Lu Yuan bisa menyadari rasa sakit yang dialami oleh Fahua dan Langge. Tapi minusnya dia nggak bisa mengaktifkan telepati dan baca pikiran seperti mutiara kehidupan. Tetua Agung ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Lembah Hijau atas perjuangan Fahua dan Langge. Dia juga setuju untuk memberikan 2 batu kehidupan sebagai bayaran atas perjuangan mereka. Fahua dan Langge akhirnya menceritakan semua yang mereka tahu sejak berada di dunia bawah. Pokoknya semua cerita yang aneh-aneh dan sulit diterima oleh akal sehat. Tetua Agung menjelaskan kalau semut penalan adalah salah satu makhluk yang bisa berevolusi. Setiap kali berubah, semut-semut tersebut bisa mendapatkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Untuk kasus Ratu Semut Merah sendiri, kemungkinan wanita itu sudah hidup selama ribuan tahun. Kalau misalnya dia berhasil menyerap jantung kehidupan ke dalam tubuhnya, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi alam Dewa Agung. Pantas saja selama ini kawanan semut penalan tenang-tenang saja karena mereka sedang mempersiapkan evolusi sang ratu yang bersembunyi di bawah. Kalau masalah muka tembok memang Langge juaranya, tapi kali ini usaha dia untuk mendapatkan keadilan pantas untuk didukung. Langge dan Fahua memang gagal untuk mengumpulkan 20.000 duri kehidupan, tapi mereka berhasil membawa sebagian besar dari harta karun tersebut. Lagian, mereka juga sudah membantu menyelamatkan nasib suku pohon kehidupan. Jadi Langge meminta agar duri-duri kehidupan yang mereka bawa ini ditukar dengan 1 batu kehidupan lagi. Kesempatan tersebut terdengar seperti permintaan penawaran, tapi ada alasan di balik semua itu. Tetua Agung menjelaskan kalau Ratu Hongbao pasti akan mengawasi mereka karena dendam sebab kedua anak manusia itu sudah mencamari napas spiritualnya. Akan lebih aman kalau mereka berdua pergi setelah napas spiritual tersebut hilang. Nah, biar nggak mubazir waktu, mereka berdua lebih baik menghabiskan sisa 1 tahun tersebut dengan berlatih keras di sini. Edian! Gila, Ratu Hongbao cantik banget ya, nggak kalah sama Medusa. Cuman emang kalau Medusa itu lebih gitu gimana gitu kan. Nah, malah kalau dilihat-lihat ada kemiripan sama Bibi Dong gitu ya, dari desain karakternya. Sama punya wujud serangga, terus ada kaki-kaki panjang yang tumbuh di balik punggungnya. Tapi buat urusan kecantikan emang Bibi Dong nggak ada lawan si Medusa lah, lebih Medusa. Oh ya, di episode kali ini nanti akhirnya Fahua dan Langge berhasil kabur dari dunia bawah menyelesaikan misi yang diberikan oleh tetua suku pohon kehidupan, bahkan sampai dapat bonus 1 batu kehidupan lagi. Tapi mereka nggak bisa langsung pulang ke tempat tinggal mereka karena masih harus tinggal dulu di Lembah Hijau selama 1 tahun untuk menyucikan diri. Episode selanjutnya minggu depan ya. Rama di sini pamit, bye bye.